Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 14 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silahkan Ibu Nini. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 14 September berjudul Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Ayat kita pagi ini terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Kebajikan umat Kristen sejati muncul dari prinsip kasih yang bersyukur. Kasih kepada Kristus tidak dapat hidup tanpa kasih yang sesuai dengan kasih bagi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Kasih kepada Kristus harus menjadi prinsip yang memerintah kita, mengendalikan semua emosi, dan mengarahkan semua energi. Kasih yang menebus harus membangkitkan semua kasih sayang yang lembut dan pengabdian yang rela berkorban yang mungkin ada di hati manusia. Ketika hal ini terjadi, tidak ada seruan yang mengharukan yang dibutuhkan menebus keegoisan mereka dan membangkitkan simpati mereka yang terbengkalai untuk memberikan persembahan kebajikan bagi tujuan yang indah dari kebenaran. Kebajikan yang diarahkan dengan benar, menggunakan energi mental dan moral manusia, dan menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan yang paling sehat dalam memberkati orang miskin dan memajukan maksud Allah. Jika mereka yang memiliki kekayaan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap rupiah yang mereka keluarkan, keinginan mereka akan jauh lebih sedikit. Jika hati nuraninya hidup, ia akan bersaksi tentang pemberian yang tidak perlu dalam pemuasan nafsu makan dan dalam melayani kebanggaan, kesombongan, dan hiburan, dan melaporkan pemborosan uang Tuhan mereka yang seharusnya ditujukan untuk maksudnya. Lamanya dan kebahagiaan hidup kita tidak terletak dalam jumlah harta duniawi kita. Gereja-gereja yang paling sistematis dan liberal dalam mendukung pekerjaan Allah adalah yang paling makmur secara rohani. Kedermawaan sejati dalam pengikut Kristus mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan Tuhannya. Keduniawian dan keserakahan memakan habis kehidupan yang sangat penting dari umat Allah. Mereka harus memahami bahwa rahmat-Nya yang melipat gandakan tuntutan untuk harta benda mereka. Malaikat Tuhan menempatkan tindakan kebajikan dekat di samping doa. Dia berkata kepada Kornelius, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau."
Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Fokus renungan hari ini adalah pengalaman seorang perwira Roma yang bernama Kornelius. Roh Nubuat menjelaskan tentang Kornelius dalam Kisah Para Rasul halaman 113 paragraf 3 yang berkata, Kornelius adalah seorang perwira Roma. Ia seorang yang kaya, keturunan bangsawan, dan kedudukannya yang dapat dipercaya dan dihormati. Seorang penyembah berhala oleh kelahiran, latihan, dan pendidikan. Melalui hubungan dengan orang Yahudi, ia mendapat pengetahuan akan Allah, dan ia menyembah Dia dengan benar, menunjukkan kesungguhan imannya oleh belas kasihan kepada orang miskin. Kornelius dikenal akan kemurahan hatinya serta kehidupannya yang benar, menjadikan namanya baik di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Pengaruhnya menjadi berkat kepada semua orang dengan siapa ia berhubungan. Roh Nubuat melukiskan dia sebagai seorang yang saleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah Kornelius. Wujud nyata bahwa dia beriman kepada Allah. Kornelius menghidupkan kehidupan belas kasihan kepada orang-orang miskin. Nah, Allah yang manakah yang Kornelius sembah? Kita baca selanjutnya dalam Kisah Para Rasul halaman 113 paragraf 4 yang berkata, Percaya kepada Allah sebagai Khalik sorga dan dunia, Kornelius menyembah Dia, mengakui kekuasaannya, mencari nasihatnya dalam segala urusan kehidupan. Ia setia kepada Allah dalam kehidupan di rumah tangganya dan dalam tugas-tugasnya yang resmi. Ia telah mendirikan mezbah Allah dalam rumah tangganya, karena ia tidak berani berusaha menjalankan rencana-rencananya atau memikul tanggung jawab tanpa pertolongan Allah. Terjemahan IPH belum menyatakan dengan jelas Allah yang mana yang Kornelius sembah. Tetapi dalam tulisan aslinya, dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Allah yang Kornelius sembah adalah Jehovah. Perhatikan kalimat dalam bahasa Inggris bagian bawah yang ditandai warna kuning. Nah, siapakah Jehovah? Dia adalah Allah Bapa. Manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 58 menyatakan, Bapa memberikan putranya untuk keselamatan kita. Sungguh kemurahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Jehovah yang perkasa disingkapkan sebagai Bapa yang berbelas kasihan dan pengampun. Jelas bahwa Jehovah itu adalah Allah Bapa. Namun mari kita baca satu lagi dalam The Upward Look halaman 31 paragraf 5 yang berbunyi, Hari ini dia yang mengucapkan doa ini sedang mengantarai di hadapan Bapa demi umat manusia yang telah Dia tebus. Dia menyajikannya kepada Yehova dengan mengatakan, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Lihat Yesaya 49 ayat 16. Jelas sekali bahwa Jehovah adalah Allah Bapa dan dialah yang Kornelius sembah. Dan oleh karena imannya kepada Allah Bapa, Kornelius wujudkan dalam bentuk belas kasih kepada orang-orang miskin. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 237 paragraf pertama. Berbunyi, Kasih kepada Kristus tidak dapat hidup tanpa kasih yang sesuai dengan kasih bagi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, mereka yang mengasihi Kristus, mengasihi sesamanya. Nah, mereka yang mengenal Allah yang benar dan anaknya seharusnya mempunyai kehidupan belas kasih. Nah, Kornelius mengenal Allah yang benar dari orang Yahudi, dan oleh imannya kepada Allah Bapa, dia menghidupkan kehidupan belas kasih. Namun dia belum mengenal Yesus Kristus. Roh Nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 114 paragraf 1 yang berkata, Meskipun Kornelius percaya nubuatan-nubuatan dan menunggu akan kedatangan Mesias, ia tidak mempunyai pengetahuan akan Injil sebagaimana dinyatakan dalam kehidupan dan kematian Kristus. Jadi, meski tahu tentang nubuatan, tetapi Kornelius belum mengenal dengan benar tentang anak Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Kornelius. Kita baca dalam Kisah 10 ayat 3-6 yang menyatakan,
Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Oleh karena imannya kepada Allah Bapa dan oleh kehidupannya yang penuh belas kasih, Allah Bapa utus malaikat untuk menyatakan kepada Kornelius bahwa doa-doanya Allah Bapa telah dengar. Nah, apakah jawaban yang Allah Bapa berikan kepada Kornelius? Allah Bapa mengutus Petrus kepada Kornelius. Apakah yang Petrus kabarkan kepada Kornelius? Kita baca dalam Kisah Para Rasul halaman 118 paragraf 3 yang berkata, "Lalu kepada rombongan pendengar-pendengar yang tertarik perhatiannya, Rasul itu mengkhotbahkan Kristus, kehidupannya, mujizatnya, pengkhianatan dan penyalibannya, kebangkitan dan kenaikannya, pekerjaannya dalam sorga sebagai wakil dan perantara bagi manusia." Sementara Petrus menunjukkan kepada mereka yang hadir Yesus sebagai satu-satunya pengharapan bagi orang berdosa, ia sendiri mengerti lebih dalam hayal yang telah dilihatnya dan hatinya bersinar dengan roh kebenaran yang sedang dikemukakannya itu. Kornelius berdoa dan Allah Bapa jawab dengan mengutus Petrus, dan saat Petrus berjumpa dengan mereka, dia kabarkan tentang Yesus, Anak Allah. Sebab memang mereka belum mengenal Anak Allah dengan benar. Apakah yang terjadi saat mereka percaya akan pemberitaan Petrus? Kita lanjutkan dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 48 yang berkata, "Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Inilah pengalaman Kornelius dan keluarganya. Seorang yang menyembah Allah Bapa dan mewujudkan imannya oleh berbuat belas kasih kepada orang-orang miskin. Lalu Allah Bapa jawab doanya dengan menyatakan kebenaran tentang Anak Allah, Yesus Kristus. Dan oleh karena mereka percaya akan pemberitaan Petrus tentang Anak Allah, Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus mana yang Kornelius terima? Kita baca dalam manuskrip 99 tahun 1893 paragraf 3 yang berbunyi, "Kasih karunia ini telah menyentuh hati Kornelius, meskipun dia tidak mengenal Anak Allah sebagaimana dinyatakan dalam kehidupannya di bumi. Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya. Yesus telah menariknya dan dia telah menyerah kepada penarikan itu." Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang Kornelius terima adalah Roh Kristus, sebab memang Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Roh yang sama yang diterima oleh murid-murid diterima juga oleh Kornelius. Jadi, Kornelius adalah seorang yang percaya dan menyembah Allah Bapa. Akhirnya mengenal dan percaya kepada Anak Allah, Yesus Kristus, dan menerima kecurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Dan imannya itu dia wujudkan melalui kehidupan belas kasih dalam menolong mereka yang miskin. Inilah makna judul renungan hari ini, bahwa Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Kehidupan Kornelius adalah kehidupan penuh kebajikan. Dia berbuat belas kasih dan dia berdoa kepada Allah Bapa. Lalu Allah Bapa utus malaikat untuk jawab, dan jawaban Allah Bapa adalah pekabaran kebenaran tentang anaknya, Yesus Kristus, yang dibawakan oleh Petrus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kehidupan berbelas kasih ini, dan bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena iman kita kepada Allah Bapa.
Sebab jika karena kuat kuasa manusia, maka belas kasih itu hanya sekedar program. Awalnya bersemangat, tetapi lama-kelamaan lesu dan hilang. Tidak ada lagi belas kasih. Namun, jika oleh karena iman kepada Allah Bapa, maka kehidupan belas kasih itu oleh karena kuasa yang dari Allah Bapa dan secara konsisten kita hidupkan. Apakah pentingnya kehidupan belas kasih ini? Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor Oktober 20 tahun 1892 paragraf 5 yang berbunyi, adalah mustahil bertumbuh dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Perhatikan, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah kepala kita yang hidup, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jika kita adalah anggota tubuh Yesus, maka yang memerintahkan dan yang menggerakkan kita sudah pasti Sang Kepala yang hidup, yaitu Yesus. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan bahwa mustahil kita bertumbuh dalam Yesus jika kita tidak menghidupkan kehidupan simpati, belas kasih, dan kasih. Sebab demikianlah kehidupan Yesus. Yesus seorang yang bersimpati, yang berbelas kasihan, dan menyatakan kasih. Nah, jika kita tidak menghidupkan kehidupan Yesus yang berbelas kasihan ini, maka itu sama artinya kepala kita bukanlah Yesus, tetapi oknum yang lain. Namun, jika kepala kita adalah Yesus, maka kehidupan belas kasih, simpati, dan kasih menjadi bagian kita, dan kita bertumbuh di dalam Yesus. Sebab Yesus kepala kita yang hidup. Dan perhatikan yang ditandai warna hijau. Tidak seorang pun yang masuk sorga jika tidak memantulkan sifat Yesus, yaitu simpati, belas kasihan, dan kasih. Tidak heran Kornelius menghidupkannya bahkan sebelum dia mengenal Yesus, dan karena kehidupannya yang penuh belas kasihan tersebut, Allah Bapa tuntun dia kepada Yesus anaknya dan menerima Roh Kristus. Apa hasilnya jika mengenal Bapa dan anaknya? Hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ada hubungan berbuat kebajikan atau belas kasih dengan kehidupan kekal, yaitu oleh pengenalan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Maka kita akan digerakkan oleh Roh Anak Allah, Roh Kristus, yang adalah getah pokok anggur yang benar, dan kita pun berbuah. Oleh sebab itu, bagi yang sudah mengenal Bapa dan anaknya, hidupkan teladan Yesus yang berbelas kasih ini, dan minta Roh Kristus untuk mampukan kita. Maka Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa kita dan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang indah pagi hari ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami, sebagaimana Kornelius, menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan juga akhirnya mengenal anaknya, Yesus Kristus, serta menghidupkan kehidupan belas kasih sebagai wujud iman kami kepada Allah Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini agar kehidupan belas kasih kami konsisten dari waktu ke waktu, dan kami boleh menolong sesama kami yang berkekurangan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.